Yuk. Sampurasun, sahabat serasi. Kita lagi berada di kebun kopi yang kita rintis. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi sirkulasi buat keluarga kami. Dan di sela-sela istirahat kita ingin mengobrol santai bersama-sama. Adapun temanya apapun yang kita ucapkan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Konten tanpa tema. Ini konten tanpa tema, betul ini. Baiklah, kita ngobrol-ngobrol saja lah. Di hari Ahad ini temanya obrolan ringan tapi sedikit memakai pikiran ya. Sambil ngopi kita ngobrol. Nih, apa nih Kang yang akan kita obrolkan nih? Untuk sebentar, ini Kang Ganjar, ini Prabowo ya. Ini soalnya kita tanpa setting-setting, kita ngobrol santai aja gitu. Adapun baju yang kita pakai untuk bekas konsultasi pilpres dulu, tapi nggak apa-apa ya. Ini bukan iklan, ini spontan saja. Nah, apa nih Kang yang akan kita bahas nih di hari Ahad ini yang cerah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat serasi, kita berjumpa lagi di video kita yang kedua ya. Iya, yang kedua ngobrol. Kebetulan hari ini kita sedang ada di kebun dengan berbagai aktivitas yang sudah kita lakukan, dari mulai membersihkan kopi, kemudian mengambil rumput dan lain sebagainya lah aktivitas kami. Dan inilah keseharian kita di Sanggar Literasi Anak Indonesia. Jadi di samping kita mengkaji, mendalami, memusyawarahkan tema-tema yang berkaitan dengan adat, dengan budaya, dengan kata, data, bahasa, dengan apapun yang kita literasi, ya kita juga secara ekonomi harus daulat. Iya, betul. Kedaulatan ekonomi itu menjadi sesuatu yang sangat urgen pada saat ini ya. Apalagi dalam konteks kehidupan masyarakat dengan kondisi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita melihat secara global, maka kedaulatan ekonomi, kedaulatan pangan itu menjadi sesuatu yang sangat urgen. Untuk itu di Sanggar Literasi Anak Indonesia ini kita juga mencoba untuk meliterasi alam, alam sebagaimana ada perintah dari Tuhan kita. Perintah yang pertama kita itu harus pandai membaca, membaca alam dan seisinya ya. Iya, membaca alam. Ini di alam itu ada suatu suatu hukum yang berlaku yang itu mengatur sirkulasi kehidupan mereka. Betul. Ini juga harus kita baca. Dan dalam konteks beberapa kehidupan, kadang alam juga menjadi pola kehidupan manusia. Gitu. Bagaimana kita mengenal konsep naturalistik, itu kan konsep yang dipikirkan oleh manusia, yang awal mulanya itu konsep berasal dari sirkulasi atau sistem kehidupan, apakah itu hewan, sirkulasi kehidupan alam, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi konsep naturalistik itu suatu pola kehidupan yang diadopsi oleh manusia setelah manusia itu membaca alam. Justru itu menariknya. Termasuk hukum rimba ya, alamnya itu. Jadi hukum rimba juga kadang-kadang diadopsi kan. Iya, gitu. Istilah yang dipakai oleh manusia untuk menggambarkan suatu sistem kehidupan yang saling memakan, saling memanfaatkan, begitu ya. Makanya ada istilah
di negara mana gitu, Iya. misalkan hukum yang berlaku itu adalah hukum Iya, rimba. rimba ya. Artinya hukum yang diadopsi oleh manusia ketika manusia melihat atau membaca, memikirkan, menganalisa suatu kehidupan yang berlaku di alam semesta ini. Itu misalkan seekor singa misalkan, mereka untuk bertahan hidup kan harus makan. Iya, betul. Dan makanan yang dia makan itu adalah Hewan yang lain. hewan yang Iya. lain. Nah, itu. Nah, begitupun dalam konteks kehidupan manusia, ada juga yang kemudian mereka mencontoh kehidupan Iya. itu. Hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, mereka harus membunuh orang gitu. Mereka harus mematikan potensi yang dimiliki oleh orang gitu. Apalagi pada konteks saat ini, persaingan dalam hal mencari makanan itu menjadi sesuatu yang sulit. Misalkan setiap tahun universitas itu produksi Mahasiswa itu. sarjana Iya. itu ribuan Iya. gitu. Tapi kemudian itu tidak diimbangi dengan kesiapsediaan lapangan kerja yang ada gitu, sehingga Betul. mereka ingin mendapatkan kepastian bekerja saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya mereka harus saling Iya, sikut saling dan lain iya, sebagainya. betul. Nah itu, jadi membaca apapun sebenarnya sih itu menjadi sesuatu yang pokok gitu. Membaca itu sesuatu yang sangat urgen, yang kesadarannya itu harus ditumbuhkan. Dan pada konteks saat ini, dalam tanda petik, membaca itu hanya pada konteks teks saja. Iya, betul. Teks saja. Betul. Gitu. Bahkan firman-firman Tuhan itu dibaca dalam konteks teksnya gitu. Tidak dialamkan ya. Iya, dalam konteks tekstual kita di bangsa ini ya tertinggal dengan bangsa yang lain. Kalau bangsa lain itu yang dibaca bukan hanya teksnya tapi tekstualnya gitu, konteks alamnya begitu. Betul. Bagaimana firman Tuhan itu dibaca kemudian dialamkan sehingga menjadi suatu tatanan kehidupan. Nah, kekurangan di kita itu banyak para pemuka agama yang hanya membaca teksnya saja. Iya. Dalam urusan teks itu jago-jago loh. Iya. di kita itu. Bahkan mereka menguasai beberapa beberapa lagu, beberapa nada gitu dengan irama-irama tertentu. Itu Sampai tertalare ya, gitu. sampai dihafal Iya. gitu firman-firman Tuhan itu, baik dari Quran untuk orang Islam atau misalkan Injil, Tripitaka dan lain sebagainya. Itu mereka membacanya hanya sebatas teksnya saja, padahal di sebalik teks itu gitu ada makna yang memang harus kita baca. Dan kewajiban kita yang pertama itu adalah membaca firman-firman Tuhan itu. Gitu. Ya, termasuk alam ya. Iya. Seperti kita aja nanti kan di sini kita implementasikan bagaimana firman Tuhan untuk tanaman yang kita tanam gitu. Iya, kita betul. bacakan gitu, baca bagaimana sirkulasi hidupnya, dan nanti kita juga kelola bagaimana cara tumbuh untuk mereka itu kan gitu. Pembacaannya memang betul sih yang kita lihat, hanya yang ini teh hanya teks saja digulir-gulirkan gitu terus gitu. Bahkan orang yang dianggap sebagai pemuka agama adalah mereka yang menguasai teks. Betul, gitu. Tapi kalau ahli bertani, ahli teknologi, itu tidak ada yang disebut ulama. Misalkan yang bertani, menguasai pertaniannya, bisa ngobrol dengan tumbuhannya, itu tidak dianggap sebagai ulama gitu. Karena yang dia lakukan adalah kontekstual dari teks itu gitu. Teksnya tidak tahu, tapi
dalam kontekstual dia mengerti, Iya, betul. gitu, memahami. Nah, kita di Sanggar Literasi Anak Indonesia ya dianjurkan lah gitu, bukan hanya sekedar jago membaca teks, tapi juga kita bisa menggali makna di sebalik teks itu sendiri gitu loh. Jadi gimana ya, dan kita tidak ada dogmatisme satu firman gitu. Bagi kita di Sanggar Literasi Anak Indonesia, apakah itu firman yang dalam bentuk Al-Quran misalkan, ataupun Injil, ataupun Tripitaka, ataupun kitab-kitab yang oleh halayak umum itu disebut sebagai firman Tuhan, itu kita gali, kita literasi, kita cari di sebalik teks itu ada makna apa. Nah, ketika kita sudah mengetahui dan memahami di sebalik teks itu ada sesuatu yang bisa kita jalankan dalam konteks kehidupan, mari kita belajar untuk mengalamkannya. Nah, itu gitu. Jadi firman kita baca, kemudian setelah itu baca alamnya. Nah, ini firman ini kira-kira di mana nih kita cocoknya dialamkannya di mana gitu ya. Gitu ya. Betul. Gitu. Karena firman Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang manusia, tapi global. Semua yang ada di muka bumi ini, bahkan mungkin di luar bumi ini juga itu diatur gitu. Dan sudah ada aturan yang baku sebenarnya bagi mereka ya, tumbuhan ini nih. Baik kopi yang ada di sini, ada jeruk, ada pohon-pohon keras. Itu mereka makhluk yang diciptakan Tuhan, dan mereka itu konsisten, komitmen dan konsekuen terhadap aturan yang dibuat oleh Tuhan. Mereka itu sibuk mengabdi, gitu. Nah, kita sebagai manusia harus sampai memahami ke arah situ. Jadi mereka itu sudah sangat tunduk. Itu ada hukum yang mengatur, dan itu hukumnya disebut hukum langsung, atau dalam konteks umum disebutnya ekosistem. Ya betul. Ekosistem. Dan itu pola kehidupan yang berlaku bagi hewan, bagi tumbuhan selain manusia. Walaupun pada kenyataannya dalam konteks kehidupan sosial hari ini, kehidupan ekosistem itu juga diadopsi oleh manusia menjadi suatu pola kehidupan, begitu naturalistik disebutnya. Nah, ini berkaitan dengan pola kehidupan manusia secara global. Itu ada sebenarnya simpel sih, ada 3 gitu, pola kehidupan. Tiga pola kehidupan. Ada 3 nih, pola sahabat kehidupan. 3 pola kehidupan. Ada 3 pola. Kemanapun lah gitu, dan dimanapun kita berada, ruang lingkup kehidupan manusia itu tidak akan terlepas dari 3 pola yang gitu. tadi. 3 pola itu gitu. Yang pertama ya pola kehidupan hewani, gitu, yang tadi disebut sebagai kehidupan ekosistem gitu. Itu yang pertama. Kan kita juga bisa membaca bagaimana sih pola hidup mereka gitu. Hewan itu ketika dipelihara oleh manusia, disediakan makan, maka mereka akan menjadi hewan yang ternak, yang tunduk patuh kepada tuannya. Betul. Asalkan setiap kebutuhannya itu terpenuhi, maka dia akan tunduk patuh terhadap itu yang pertama, pola kehidupan hewan. Nah, manusia juga ada yang berkarakter seperti itu. Dalam konteks hidupnya mereka memakai pola hidup hewani. Gitu. Makanya nanti kita klasifikasikan ya anak-anak sanggar. Apakah mereka termasuk dalam kategori hewani? Ya kalau hewani mah cukup kita kasih jukut aja dah. Kasih makan aja. Kasih makan gitu. Juga beres. Beres, dia akan mengekor terhadap kehendak kita, kalau kita punya kehendak. Gitu. Itu yang pertama. Ada juga hewan yang buas. Gitu. Itu hewan yang
memang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka harus saling bantai, saling membunuh. Ada hewan liar gitu, ada buas, ada liar, kemudian ada hewan ternak yang nah itu pola-pola kehidupan hewani itu menjadi real dan nyata dalam konteks kehidupan bermasyarakat saat ini. Dan itu amat sangat berbahaya kalau misalkan tidak ada upaya untuk meluruskan kembali gitu. Itu yang pertama. Ada juga yang kedua, pola kehidupan setan gitu. Satanisme nih. Pola kehidupan setan, bukan setan ya, setan itu nilai Ya. setan Bukan itu bukan wujud ya. bukan ya bukan berbicara wujud. Misalkan ada orang yang saya takut setan, terus Karena setan wujudnya seperti ini, seperti ya itu mah imajinasi ya. ya imajinasi, karena saking banyaknya sampah-sampah televisi, sampah-sampah film yang mengimajinasikan setan itu suatu makhluk yang menyeramkan, gila. gitu. Iya. Yang ada taring, ada apa, ada tanduk dan lain sebagainya. Gila. Itu mah gambaran yang imajinasi orang gitu, yang menggambarkan setan itu seperti itu. Gitu. Padahal setan itu bukan wujud tapi nilai. Itu nilai bagi siapapun, bagi makhluk apapun yang punya, kan pola kehidupan setan itu dasarnya adalah ambisius atau hawa nafsu kalau dalam bahasa agamanya gitu, kepentingan gitu. Itu setan, pola dasar dari pola kehidupan. Ambisius ya berarti ya, ambisius gitu. Jadi setan itu kalau dibahasakan ke dalam bahasa kita, setan itu kan dari bahasa sana, dari bahasa kita mengenal ada istilah setan itu karena ada firman Tuhan yang menulis teks, ada teksnya gitu, teks setan gitu. Misalkan dalam Quran lahnya ada istilah wala tatabi'u hutuwati syaiton. Jadi ada, kita mengenal kata setan itu ada istilah, ada kata yang memang itu bersumber dari firman Tuhan. Nah, gitu. Dan kalau kita terjemahkan firman Tuhan yang berhubungan dengan kata setan, itu bahasa kitanya sangat sederhana. Setan itu adalah kejahatan yang terselubung. Nah, ini kejahatan yang terselubung. Apa yang menyelubunginya? Ya bisa wajahnya seperti ini gitu. Jadi ketika wajah seperti ini, wujud dan bentuknya seperti ini, tapi di dalam hatinya ada ambisi, ada kepentingan, ada kejahatan, rencana-rencana kejahatan dan lain sebagainya, itu maka dia adalah setan. Berarti itu adalah orang yang mengadopsi apa tadi, yang mengadopsi kehidupan setanisme ya. Setanisme. Di orang yang secara nilai dia memiliki nilai setan gitu. Nah, dalam konteks kehidupan, pola kehidupan setanisme ini ya senantiasa dibalut dengan kepura-puraan ya gitu. Kepura-puraan gitu. Bahkan mereka melakukan ritual saja, penyembahan kepada Tuhan itu untuk menyembunyikan jati diri yang dirinya. Sebenarnya dia itu setan. Iya. Sebenarnya dia itu punya kepentingan, punya ambisi, misalkan gitu ya, punya maksud jahat gitu. Tapi karena mereka tidak mau kelihatan sebagai orang jahat, sebagai setan, maka dia melakukan penyembahan kepada Tuhan melalui ritual-ritual gitu. Jadi kita nggak usah
nggak usah kemudian ketika mendengar setan imajinasi kita ke mana-mana Iya, gitu. Dan betul. setan itu nilai bagi orang yang di dalam hatinya punya niat jahat, ingin menghancurkan negara misalkan, membuat makar, merubah Pancasila, merubah Undang-Undang Dasar 45 misalkan, atau 4 pilar kebangsaan ini ingin dirubah misalkan, itu demi memenuhi syahwatnya atau kepentingannya. Oh, itu ya. Gitu. Jadi kita Nah, itu ini hati-hati ya pemirsa serasi. Ini di sekeliling Anda banyak setan. setan-setan Hati-hati ya. berkeliaran. Iya. Kalau nggak ada setan, hewan-hewan, Iya, hewan hewan-hewan, buas, iya. gitu. Hewan liar, hewan buas. Wah, Hewan gila. ternak. Ya makanya itulah yang akan kita pelajari bersama. Iya. Gitu. Di kami di Sanggar Literasi mencoba meliterat, ternyata semua firman, mau Injil, mau apapun, mau Tripitaka, mau Quran sekaligus, itu ternyata semua berbicara tentang manusia, berbicara tentang manusia dengan pola kehidupannya. Itu. Jadi kalau Wahyu berbicara ada binatang ternak, itu gambaran bagi kehidupan manusia yang memiliki pola itu. Padahal objeknya manusia Ya sebenarnya. manusia Oh. dan membicarakan manusia Iya. beserta dengan kehidupannya. Makanya menurut hemat kami di Sanggar Literasi Anak Indonesia, firman itu adalah sesuatu yang ya bagi kita itu adalah arah atau petunjuk arah gitu loh, untuk menentukan bagaimana sikap, tindakan, ucapan dan lain sebagainya. Karena di situ ada kata, ada sifatnya gitu. Ada nilainya, value-nya. Gitu. Makanya hal yang paling pertama itu yang harus kita baca itu adalah firman gitu. Iya. Itu ya. Jadi baru dua nih ada polanya, jadi Iya. pola kehidupan hewani, Iya. pola kehidupan setan. setani, dan yang ketiga adalah pola kehidupan insani, Oh. pola kehidupan manusia. Gitu. Kita juga tahu manusia itu adalah nilai ya, bukan wujudnya. Iya. Jadi kalau kita ingin segera dianggap manusia, dianggap jelema oleh Tuhan, oleh alam semesta ini, ya kita harus terus-menerus mengupayakan. Karena dalam firman itu ada tuntunannya. Ada tuntunannya. Misalkan salah satunya dalam firman Tuhan itu ada yang menggambarkan ketika engkau ingin oleh Tuhan, oleh segenap alam semesta ini dianggap sebagai manusia, maka uruslah alam ini. Gitu. Nanti dari alam muncul pengakuan gitu ya. Oh, gitu. Makanya kita ngurus tanaman ini tidak boleh asal-asalan. Kita harus serius. Harus bisa memenuhi kebutuhan mereka. Iya. Itu makanya ini alamnya harus kita baca. Iya, betul. Ini butuh sama dengan kita sebagai manusia, karena kita juga manusia sebagai bagian dari alam. Betul. Gitu. Mereka butuh vitamin, mereka butuh nutrisi, mereka butuh ya Anda lah lebih tahu. Betul. Gitu. Itu makanya kajian tentang alam Anda itu sudah lumayan jauh gitu. Kalau saya kan sekarang masih belajar gitu. Itulah jadi ada 3 pola kehidupan manusia yang sekarang sedang berjalan gitu. Nah, itulah pemirsa serasi. Mungkin di obrolan kita kali ini kita membahas 3 pola dengan spontannya ya. Kita membahas 3 pola kehidupan. Ada kehidupan hewani, yang kedua ada pola kehidupan setani, yang ketiga adalah pola kehidupan insan. Nah, mungkin di video-video selanjutnya kita perkaya lagi seiring dengan perawatan tanaman yang kita garap. Mungkin
sampai di sini dulu video kali ini. Silakan bagi teman-teman kalau ada yang tidak puas dengan obrolan ini, silakan tinggal penuhi saja kolom komentar biar nanti kita bisa dialog. Adapun kalau misalkan ingin berkunjung ke tempat kami, ya silakan, kami sangat welcome. Ya, karena sanggar juga Iya. merupakan shelter ya bagi Betul, kita, betul, gitu, bagi gitu. siapapun. Gitu. Di sini. Gitu. Ya, paling di video kali ini sekian dulu. Hatur nuhun sahabat serasi Sanggar Literasi Anak Indonesia, asal kata kata kita. Terima kasih.